Saudara-saudara, Tuhan juga peduli dengan masalah keadilan. Dia ingin masyarakat itu adil. Dia ingin umatnya itu hidup dalam keadilan, sehingga mereka dapat hidup dengan rukun. Itu sebabnya sebelum Musa meninggal dunia, sebelum Musa mati, dia menuliskan perintah Tuhan yang diaturkan, yang dituliskan dalam kitab Ulangan, agar mereka dapat adil dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat hidup rukun kelak di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau mereka sampai di situ, ini belum diaturkan, pasti terjadi keributan. Kalau kita baca pasal 24 kitab Ulangan ini, kita akan melihat bahwa Tuhan prihatin dengan hal-hal seperti kebahagiaan pengantin. Kita lihat di situ tentang perceraian, perlindungan perempuan. Karena pada waktu itu perempuan adalah warga yang lemah, yang sering ditindas. Maka Tuhan membuat aturan untuk melindungi perempuan dan melindungi anak yatim, dan melindungi para janda, dan melindungi para orang asing yang datang ke tanah mereka. Jadi diaturkan itu. Tapi saudara-saudara, apa yang menarik di sini? Ketika saya coba membaca dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lebih dekat dalam bahasa Batak ayat 17 itu. Karena kalau bahasa Indonesia berkata demikian, janganlah engkau memperkosa hak orang asing, dan anak yatim juga janganlah engkau mengambil pakaian para janda. Kalau di bahasa Batak, unang papeol uhum. Bahasa aslinya, jangan membelokkan keadilan. Keadilan dalam bahasa aslinya adalah mispat. Tapi pengertian mispat ini tidak sama dengan pengertian keadilan pada saat ini. Kalau kita pernah lihat gambar keadilan itu adalah seorang perempuan yang matanya ditutup dan memegang timpangan. Itu biasanya di seluruh dunia begitu. Ini menandakan bahwa keadilan tidak pandang muka. Mau pejabat dia, mau orang rendahan, mau siapapun harus sama statusnya di depan hukum. Kan begitu. Tapi keadilan mispat yang dikatakan Alkitab, kata ini ada 400 kali lebih dipakai di dalam perjanjian lama. Mispat. Sangat berlainan, saudara-saudara. Mispat itu dapat artinya sama dengan saat ini, itu sama dengan hak. Saya ambil contoh. Ulangan 18 pasal 3. Ayat 3. Ulangan 8 pasal 18 ayat 3. Di situ Musa mengaturkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan dan yang diberikan kepada imam. Bagian dari imam. Namanya itu adalah mispat para iman. Hak dari iman. Keadilan untuk imam. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai tanah untuk dikerjakan, untuk diolah, untuk menghasilkan sesuatu untuk dimakan. Jadi keadilan yang dimaksudkan Tuhan dalam teks kita adalah keadilan tanda kutip pilih kasih. Kenapa? Karena kita harus melakukan kepada orang lemah yang ini, orang asing. Orang asing itu tidak mempunyai hak di depan pengadilan. Siapa lagi? Orang yatim piatu, tidak ada yang bisa membela dirinya. Siapa lagi? Para janda, tidak ada yang dapat membela dirinya. Maka ini harus dilindungi, ditetapkan agar terjadi suatu keadilan menurut Tuhan yang ditekankan kepada orang-orang yang lemah. Kalau menurut kita sekarang kan begitu. Enak aja dia dikasih, dia kan tidak bekerja, dia pemalas, kan itu kita pikirkan kita. Enak saja kita membantu dia, kan sudah ada bagiannya masing-masing. Ini ada orang yang punya hak
yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak ada orang yang membela, maka harus dibela oleh Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya masyarakat umat Tuhan dapat hidup dengan rukun. Bagaimana bisa hidup dengan rukun? Orang perutnya buncit, yang satu perutnya melengkung ke dalam karena tidak bisa makan. Kan bagaimana kita bisa hidup rukun dengan demikian? Orang hanya untuk beli rokok aja sama harganya untuk membeli ikan asin orang di kampung 1 minggu. Bagaimana kita bisa melihat ini bisa hidup rukun? Maka Tuhan mengatur ini. Kalau kita perhatikan pasal 24 ini, apalagi dari ayat 6 sampai ayat, bahkan tidak hanya untuk dirampas haknya, keadilannya, tetapi juga harus dibantu. Contohnya, kalau di ayat selanjutnya, ketika mereka memukul pohon ara, ketika memahami pohon ara itu tidak boleh dipukul-pukul. Artinya manusia tidak boleh rakus dipukul-pukul, karena apa yang tinggal itu adalah bagian orang asing dan bagian orang-orang miskin, bagian orang-orang janda yang tidak mempunyai sesuatu. Ketika mereka panen gandum, mereka tidak bisa memanen sampai habis, sampai gundul. Ada bagian dari orang miskin yang dilakukan untuk ditinggalkan, untuk orang miskin petik lagi. Itulah keadilan menurut Tuhan. Dan itu membuat hidup kita menjadi rukun. Kadang-kadang kita manusia ini, saudara-saudara, lebih rakus dari binatang buas. Singa menerkam kerbau hutan, dia tidak akan menghabiskan itu. Setelah kenyang dia pergi. Maka datanglah serigala-serigala memakan itu lagi. Serigala sudah kenyang, dia pergi. Rantai sumber airnya sampai ke burung bangkai mengambil dari tulang-tulang yang kecil. Tapi kita manusia ini, saudara, lebih kejam dari binatang buas. Kalau bisa peras sampai habis. Firman Tuhan berkata, jangan engkau memperkosa hak orang miskin, orang asing, yatim piatu, dan jangan engkau menggadai. Sebetulnya bukan baju di sini, jubah orang janda. Karena jubah, saudara-saudara, itu sangat menentukan dalam kehidupan orang itu. Israel zaman dulu itu dipakai menahan panas di siang hari dan menjadi selimut di malam hari. Bayangkan kalau itu tinggal satu-satunya dan itu digadai dan diambil, ditarik, bagaimana? Apa yang terjadi dalam hidup dia? Kerukunan hidup itu dapat terjadi jika kita melakukan keadilan seperti yang dikatakan Tuhan dalam teks kita. Jangan peras orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jangan pinjamkan uang kepada orang yang hanya meminjamkan karena untuk menyambung hidupnya. Tapi pinjamkanlah. Sebetulnya kita bisa membungkakan uang, bisa, tapi kepada orang-orang kaya yang untuk modal. Tapi ke orang miskin yang menentukan hidupnya, jangan peras dia, berlawanan dengan keadilan Tuhan. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Kalau saya yang bilang silahkan. Saudara protes, mau saudara lah protes. Tapi ini firman Tuhan mengatakan itu. Bagaimana kita bisa berhukum kalau pekerjaan kita hanya memeras, memanfaatkan orang-orang yang lemah untuk kepentingan kita sendiri dan tidak mau membantu orang dengan alasan 1001 macam. Kita pandai karena kita adalah profesor alasan tanpa harus saya S3 dulu. Setiap manusia itu terlalu jago beralasan. Kalau Tuhan bilang bantulah, alasannya banyak, panjang sekali.
Saudara, saya salut atau kagum dengan program kita tahun ini, berbagi dengan orang lain. Jadi kalau masih ada yang secara keberatan tentang hal itu, saya masih heran. Memang Tuhan meminta kita untuk berbagi. Jangan memeras, tapi bagilah mereka. Mereka yang lemah itu. Maka hidup kita akan rukun. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Kebahagiaannya lain, saudara. Luar biasa kebahagiaan kalau kita memberi. Nah, kita mau hidup rukun, mau di mana? Di rumah, di keluarga kita, antara abang beradik. Karena kita orang Batak ini sering berkelahi antara abang dan adik. Ingin rukun, lakukanlah keadilan. Perhatikan mereka yang kurang dalam keluarga saudara. Mereka yang tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Perhatikanlah dia. Jangan marah. Jangan rakus. Jangan memanfaatkan kelemahan orang lain. Terus, apa motivasi kita untuk melakukan itu supaya bisa? Supaya mampu kita melakukan itu. Mengingat kata firman Tuhan. Ingatlah engkau juga dahulu adalah budak. Orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk membela dirimu sendiri. Orang yang dimanfaatkan oleh orang Mesir. Untuk keuntungan mereka. Ingatlah engkau juga dulu begitu. Dan Tuhan membebaskan engkau. Saudara, kalau saudara baca agak jeli, Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5, kita bandingkan di situ. Itu firman perintah Tuhan yang 10. Kita ambil tentang perintah Tuhan yang 10 tentang untuk menguduskan hari Sabat. Kalau di Ulangan dibilang katanya alasannya kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan berhenti pada hari Sabat. Tetapi kalau di Ulangan pasal 5 alasannya karena engkau juga dulu budak. Betapa bodohnya orang yang telah dibebaskan dari perbudakan tidak mau istirahat satu hari pun dan diperbudak oleh pekerjaannya. Kan bodoh itu. Dulu mereka dipaksa untuk bekerja terus, tidak boleh istirahat, ingin istirahat. Setelah bebas dia nggak mau, ingin diperbudak lagi, kan bodoh itu. Kita ini orang-orang yang sudah dibebaskan. Karena kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari kungkungan dosa kita selama ini diperbudak oleh dosa, maka kita sekarang bebas untuk melakukan keadilan kepada orang-orang yang lemah agar persekutuan kita, agar kita dapat hidup rukun. Kalau agak jeli kita membaca Alkitab, maka kita akan tahu Tuhan beberapa kali mengingatkan, tidak hanya di kitab Ulangan, ingat engkau dulu budak, ingat engkau dibawa oleh Tuhan keluar di tanah Mesir, tanah perbudakan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia mati ketika menetapkan perjanjian atau perjamuan kudus, dia berkata, perbuatlah demikian untuk mengingat akan daku, kata Tuhan. Jadi mengingat itu sangat penting. Itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi mengingat yang bagaimana? Saya tidak tahu apakah saudara-saudara sini, bapak-bapak pernah dibangunkan satu pagi hari sama istrinya. Pagi-pagi dibangunkan, Pak, ingat nggak ini hari apa? Tahu ini hari ulang tahun pernikahan kita.
Tapi sang istri tidak pernah hanya ingin mengingat tanggalnya, bukan hanya itu. Jadi tidak hanya mengingat, oh tanggalnya di situ, dulu saat kita menikah di gereja ini, udah bukan itu aja, tapi dia ingin melihat, mengingatkan itu, mengingatkan perjalanan bersama ke hidup sebagai keluarga pasangan suami istri yang merubah semua hidup itu. Itu yang dimaksudkan seorang istri biasa. Nah, kalau kita disuruh Tuhan mengingat, bukan hanya mengingat, oh iya betul dulu orang Israel kau keluarkan, selesai. Tidak. Tapi mengingat itu bahwa kita telah dibebaskan dan itu merubah hidup kita. Harus kita ingat. Martin Luther berkata, kita ini harus setiap minggu diingatkan akan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau tidak kita lupa. Saudara keluar dari gereja ini nanti sampai sana lupa firman Tuhan. Harusnya setiba di rumah baca lagi. Itu makanya disarankan untuk baca terus untuk mengingatkan. Dan itu memampukan kita untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan. Mengingat kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Tidak diikat, diperbudak oleh dosa kita. Itu memampukan kita untuk melakukan apa yang diminta Tuhan tadi itu. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Harusnya begitu. Tidak ada udang di balik batu dalam kita mengasihi. Tuhan juga begitu. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Karena kita telah dibebaskan. Ingat itu. Maka hidup kita akan rukun di dalam keluarga kita. Maka hidup kita akan rukun di dalam komunitas kita. Maka kita akan hidup rukun di tengah-tengah gereja kita ini juga. Jangan manfaatkan orang-orang lemah, tetapi kasihilah dia. Tegakkan keadilan yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu memperhatikan, membantu orang-orang yang lemah. Niscaya hidupmu akan rukun. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Engkau mengingatkan kami untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak bisa dapat mempertahankan dirinya sendiri. Tuhan, biarlah kami tidak memanfaatkan mereka demi keuntungan kami, tetapi Engkau meminta kami untuk mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka Tuhan, sehingga kami akan merasakan hidup dalam kerukunan dengan sesama kami Tuhan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan kami Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.